Maafin Bunda ya Sira. Bunda terpaksa bawa Sira dari ayah. Karena Bunda takut ayah gak bisa ngurus Sira dengan baik. Maafin Bunda ya sayang. Permisi Bu. Bu, biar saya aja yang jaga non Sira, Ibu istirahat. Saya lagi nungguin Mas Firman, Bi. Tadi saya bawa anak-anak naik mobilnya Mas Firman. Jadi bentar lagi paling Mas Firman nyampe untuk ngambil mobilnya. Baik Bu. Nanti kalau Mas Firman udah sampai, terus Sira udah gak bangun, tolong bikinin minuman yang cepat aja ya, Bi. Iya Bu, siap. Makasih ya, Bi. Sama-sama Bu. Kita harus ngomong. Ngomong apa lagi sih? Kamu kenapa coba datang marah-marah? Kamu mesti tanya aku kenapa? Aku jadi kayak gini gara-gara kamu. Semua ini salah kamu. Kok jadi aku yang disalahin? Kalau kamu gak ikut campur masalah aku, dan kamu gak kirim foto itu ke Nabila, semua ini gak bakal terjadi. Kamu terus-terusan kayak gini, dan kamu gak mau dengerin aku jadi ragu buat nikah sama kamu. Maksudnya apa? Kamu mau lepas tanggung jawab dari aku sama Hani Bani? Makanya kamu jangan pernah ikut campur masalah aku, anak-anakku, dan juga Nabila. Sorry, aku minta maaf soal itu. Aku minta sama kamu sekali lagi. Cabut laporan kamu ke Raya sekarang juga. Kamu pikir aku nggak mau ya nyabut laporan itu? Mau kok aku. Asal kamu menungguin syarat yang aku kasih. Ceraiin Nabila. Nikahin aku. Sesimpel itu. Kenapa sih? Kenapa sih susah banget buat kamu cerai sama Nabila? Jangan-jangan kamu masih ngarep ya? Mau balikan lagi sama Nabila? Kamu masih berharap kalau keluarga kamu yang bahagia itu bakal bersatu lagi? Sadar dong! Kamu udah dianggap kayak sampah sama Nabila. Kamu bener? Aku emang udah dianggap sampah sama Nabila. Aku emang sampah! Aku salah udah menyingkirkan keluarga aku. Aku emang udah salah! Stop! Kamu gak perlu kayak gini. Dengar ya. Kamu masih punya aku. Masih ada Hani Bani. Kita akan selalu ada buat kamu, Mas. Walaupun keluarga kamu ninggalin kamu. Aku cuma minta kamu cerai sama Nabila. Dan nikahin aku. Udah sesederhana itu aja. Aku yakin kita masih bisa bahagia. We can start a new life together. Ini kunci mobilnya, Mas. Oh ya. Sekali lagi, saya nggak tahu gimana harus berterima kasih sama Mas Firman. Karena udah banyak banget bantuin masalah saya sama Raya. Kan saya udah bilang, Nabila nggak perlu sungkan lah sama saya. Dan saya udah anggap Nabila dan juga anak-anak Nabila tuh menjadi bagian dari keluarga saya sendiri juga kok. Astagfirullahaladzim. Saya baru ingat mobil saya tuh masih di kantor polisi ya, Mas? Oh, tadi saya sempat ketemu sama Pak Supri. Saya udah minta tolong kok untuk Pak Supri ambil mobil di sana. Alhamdulillah, tuh kan. Lagi-lagi Mas Firman udah
jadi penyelamat buat saya. Ya kebetulan saya hanya orang yang tahu masalah Nabila dan saya tergerak untuk membantu. Tapi ya, kalaupun nggak ada saya, pasti ada orang lain juga kok yang bantuin Nabila. Maaf ya Mas, saya nggak nyangka kalau keadaannya tuh bakalan serumit ini. Dari mulai kasus Raya, Mas Arga jemput Albi dan Sira, dan sekarang sampai harus ngelibatin Mas Firman sejauh ini. Nabila, kamu nggak perlu minta maaf sama saya. Dan kamu juga nggak perlu mikir yang macam-macam tentang saya. Saya baik-baik aja kok. Justru, ini menurut saya ya, harusnya kamu fokus dengan bagaimana ke depannya nanti. Antara kamu dan juga Pak Arga. Karena gimana pun juga, ada anak-anak yang harus kita pikirkan. Saya tetap akan bercerai dengan Mas Arga. Kamu tuh gak perlu nyalahin diri kamu sendiri lagi. Walaupun Nabila dan Raya udah sama sekali gak ngehargain kamu. Tapi kamu masih berarti buat aku dan Animani. Kamu juga gak boleh merendahkan diri kamu di depan Nabila dan orang-orang di sekitarnya dia. Buka mata kamu, Mas. Ini saat yang tepat buat kita nikah dan hidup bahagia. Setelah itu aku janji, aku bakalan bebasin Raya. Dengar ya Pak, Bapak masih punya satu kesempatan lagi untuk bisa memperbaiki semuanya. Bapak minta Wilda untuk mencabut gugatannya. Kamu berhak buat bahagia. Dan kamu harusnya sadar, Nabila gak akan pernah lagi mau balikan sama kamu. Dia gak akan pernah nerima kamu lagi. Jadi kamu harus move on. Kalau kamu gak move on, itu cuma bakalan nyakitin diri kamu sendiri. Dan juga nyakitin aku dan Hannibal. Kamu mau kan nikahin aku demi Raya dan Hannibal? Apa ini jalan keluar yang harus aku tempuh untuk menyelamatkan Raya? Tapi kenapa aku berasa gak bisa sepenuh hati menikah sama Wilda? Kenapa sekarang aku baru sadar kalau aku gak bisa kehilangan Nabila? Diem aja sih, aku udah tadi ngomong. Kamu gak dengerin ya aku ngomong. Aku tunggu loh keputusan kamu. Maaf Nabila, maaf banget. Apa kamu yakin kalau keputusan yang akan kamu ambil ini sudah bulat? Gini, jujur ya, saya berharap keputusan yang kalian ambil itu adalah keputusan yang benar-benar sudah dipikirkan secara matang. Keputusan yang benar-benar terbaik buat kalian tanpa harus mengorbankan kepentingan dan juga kebahagiaan anak-anak kalian. Karena bagaimanapun juga, bukan masalah kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai. Tapi di satu sisi kita harus membiasakan diri kita untuk jauh dari orang yang pernah kita cintai. Dan satu lagi, kita juga harus siap menerima konsekuensinya bahwa seorang anak tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari ayah ataupun dari ibu.
kamu juga harus siap. Kamu harus siap di kedepannya nanti. Kalau Sira tiba-tiba kangen sama papanya, ya kamu harus bisa merelakan kalau Sira harus nginep di tempatnya Pak Arga. Dan kamu nggak boleh melarang itu. Insya Allah saya siap. Sebenarnya gini sih, ada satu hal yang masih mengganjal dalam hati saya dan juga pikiran saya. Kenapa di awal pernikahan mereka saling janji untuk mencintai satu sama lain, menerima pasangan kita, kelebihannya dan juga kekurangannya. Tapi kenapa di saat menjelang berakhirnya pernikahan mereka akhirnya jadi saling mengkhianati dan bahkan jadi saling membenci? Karena di dunia ini gak ada yang abadi, Mas. Begitu juga dengan cinta. Ya, saya setuju. Karena setelah saya pikir-pikir, cinta dan juga benci itu beda tipis. Tipis banget. Permisi Pak, Bu. Maaf, minumannya terlambat. Silakan Pak. Makasih ya Bi, jadi ngerepotin saya. Enggak kok Pak, nggak ngerepotin sama sekali. Oh iya Bu, Ibu juga saya bikinin teh chamomile. Biar Ibu awet muda dan rileks terus. Ya kan Pak? Oh gitu? Iya. Makasih ya, Bi. Sama-sama Bu. Bi, Bon ini tahu teh chamomile dari drakor Korea loh, Mas. Oh. Ibu, pakai dikasih tahu malu tahu Bu. Mari Pak, silakan Iya, minum. makasih ya Bi ya. Iya. Minum, Mas. Oh iya, makasih. Astagfirullahaladzim. Aku tahu kalau perceraian itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Meskipun Allah nggak melarangnya. Tapi aku udah nggak mampu lagi untuk bertahan, ya Allah. Ampuni aku, karena ternyata jiwaku selemah ini. Aku pun nggak pernah nyangka akan ngalamin pengkhianatan seperti yang udah terjadi selama ini. Bunda, Sayang, kok bangun? Cira kangen sama ayah, Bun. Cira pengen ada ayah di rumah ini, Bun. Maafin Bunda ya sayang. Bunda gak bermaksud bikin kamu sedih. Bunda, apa Bunda mau pisah sama ayah? Bunda jangan tinggalin ayah. Cira mohon Bunda. Bunda jangan pisah sama ayah. Cira gak mau lihat Bunda sama ayah berantem dan rebutin Cira sama Kak Alfi sama Kak Raya. Cira gak mau disuruh pilih mau sama ayah atau sama Bunda. Cira sayang sama ayah sama Bunda. Maafin Bunda ya sayang. Sira bobo ya sekarang. Kan udah malam. Besok Sira harus sekolah loh. Bunda janji kan gak akan bisa sama ayah. Cira gak mau Bunda sama ayah
bercerai. Kasihan Syira. Syira gak ngerti apa-apa. Gak tahu gimana bunda disakitin sama ayah. Dan tetap masih sayang banget sama ayah. Syira pasti sedih banget. Albi juga pasti sedih. Cuma Albi gak bilang apa-apa. Aku harus gimana sekarang? Aku gak mau egois dan ngebiarin bunda terus-menerus disakitin sama ayah.